Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Raihan dari program studi pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1102623035. Pada kesempatan kali ini, mari kita mengenal tentang diskalkulia, salah satu kesulitan belajar spesifik. Mari kita mengenal tentang pengertian dari diskalkulia, penyebab diskalkulia, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk anak diskalkulia. Sebelum masuk ke materi nih, apa sih yang kalian ketahui tentang diskalkulia? Boleh ketik ya di kolom komentar. Oke, mari kita masuk ke materinya. Apa sih diskalkulia itu? Diskalkulia atau kesulitan belajar matematika atau math difficulty adalah gangguan yang menyangkut pada kemampuan kalkulasi secara matematis. Anak dengan kesulitan belajar spesifik seperti diskalkulia akan menunjukkan kesulitan dalam memahami proses-proses matematis. Masalah yang dihadapi yaitu sulit melakukan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat pada periode perkembangan. Kapan sih anak dapat dideteksi diskalkulia? Oke, deteksi diskalkulia bisa dilakukan sejak kecil, tapi juga disesuaikan dengan perkembangan usia anak. Namun diskalkulia juga bisa dideteksi ketika anak sudah mulai beranjak remaja dan dewasa. Karakteristik anak diskalkulia. Menurut Lerner, tahun 1981 dalam Abdurrahman 2012 mengatakan bahwa ada beberapa karakteristik anak diskalkulia, yaitu yang pertama adanya gangguan dalam hubungan keruangan, kedua abnormalitas persepsi visual, ketiga asosiasi visual motor, keempat perseverasi, kelima kesulitan mengenal dan memahami simbol, keenam gangguan penghayatan tubuh, ketujuh, kesulitan dalam bahasa dan membaca, dan kedelapan, performance IQ jauh lebih rendah daripada verbal IQ. Sekarang saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak diskalkulia menurut Lerner. Yang pertama adalah gangguan dalam hubungan keruangan. Konsep hubungan keruangan seperti atas bawah, puncak dasar, jauh dekat, tinggi rendah, depan belakang, awal akhir, umumnya telah dikuasai anak dari pengalaman mereka dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial, permainan, serta pembelajaran di sekolah. Namun, karena adanya masalah dalam kesulitan komunikasi, serta disfungsi otak maupun lingkungan yang tidak menunjang, menyebabkan anak tidak mampu memahami konsep-konsep hubungan keruangan. Kedua, abnormalitas persepsi visual. Anak dengan abnormalitas persepsi visual, seperti anak diskalkulia, mengalami kesulitan dalam melihat berbagai objek dalam hubungannya dengan kelompok atau set, serta kesulitan bila mereka minta untuk menjumlahkan dua kelompok benda yang masing-masing terdiri dari 5 atau 4 anggota. Yang ketiga, asosiasi visual motor. Anak diskalkulia sering tidak dapat menghitung benda-benda secara berurutan seraya menyebutkan bilangannya, seperti 1, 2, 3, 4, 5. Anak mungkin baru memegang benda ketiga, tetapi telah mengucapkan angka 5 atau sebaliknya. Anak-anak seperti ini dapat memberikan kesan mereka hanya menghafal bilangan tanpa memahami maknanya. Yang keempat ada perseverasi, yaitu merupakan gangguan pada anak yang perhatiannya melekat pada suatu objek saja dalam jangka waktu relatif lama. Anak pada mulanya dapat mengerjakan tugas dengan baik, tapi lama-kelamaan perhatian yang melekat pada suatu objek tertentu. Yang kelima, ada kesulitan mengenal dan memahami simbol. Anak diskalkulia sering mengalami kesulitan dalam mengenal dan menggunakan simbol-simbol matematika seperti tambah, kurang, sama dengan, besar dari, kurang dari, dan sebagainya. Kesulitan semacam ini dapat disebabkan oleh adanya gangguan memori, tetapi juga dapat disebabkan oleh adanya gangguan persepsi visual. Yang keenam, gangguan penghayatan tubuh atau body image. Anak diskalkulia sering memperlihatkan adanya gangguan penghayatan tubuh atau body image, yaitu merasa sulit untuk memahami hubungan bagian-bagian dari tubuhnya sendiri. Contohnya,
Dalam menggambar bentuk tubuh, anak akan menggambar bagian tubuh dengan tidak lengkap atau menempatkan bagian tubuh pada posisi yang salah. Yang ketujuh, ada kesulitan dalam bahasa dan membaca. Matematika hakikatnya adalah simbolis. Oleh karena itu, kesulitan dalam bahasa dapat berpengaruh terhadap kemampuan anak di bidang matematika. Oleh karena itu, anak yang mengalami kesulitan membaca akan mengalami kesulitan dalam memecahkan soal matematika yang berbentuk cerita tertulis. Yang kedelapan, ada performance IQ atau PIQ jauh lebih rendah daripada verbal IQ atau VIQ. Hasil inteligensi dengan menggunakan WISC menunjukkan bahwa anak di skala kuliah memiliki skor PIQ yang jauh lebih rendah daripada skor VIQ. Tes inteligensi ini memiliki dua subtes, yang itu subtes verbal yang mencakup informasi, persamaan aritmetika, perbendaharaan, dan pemahaman, dan yang kedua subtes performance mencakup melengkapi gambar, menyusun balok, menyusun objek, dan coding. Rendahnya skor PIQ pada anak di skala kuliah tampaknya terkait dengan kesulitan memahami konsep keruangan, gangguan persepsi visual, dan adanya gangguan asosiasi visual motor. Perlu diketahui dan diingat, jika ada beberapa karakteristik tersebut pada diri sendiri, teman, keluarga, atau kerabat terdekat, jangan pernah untuk mendiagnosis mandiri. Berkonsultasilah ke dokter, psikolog, psikiater, maupun terapis yang ahli dalam bidangnya. Kemudian ada penyebab anak diskalkulia. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi hal ini. Seperti yang pertama, kelemahan pada proses penglihatan atau visual. Misalnya anak sulit fokus pada pelajaran atau permainan, serta sulit mengikuti pola yang berurut. Kedua, anak bermasalah dalam hal mengurut informasi. Seorang anak yang mengalami kesulitan dalam mengurutkan dan mengorganisasikan informasi secara detail, umumnya juga akan sulit mengingat sebuah fakta, konsep, ataupun formula untuk menyelesaikan kalkulasi matematis. Ketiga, anak fobia dengan matematika. Anak yang pernah mengalami trauma dengan pelajaran matematika bisa kehilangan rasa percaya dirinya. Jika hal ini tidak diatasi segera, ia akan mengalami kesulitan dengan semua hal yang mengandung unsur hitungan. Yang keempat, ada masalah yang dikorelasikan dengan luka pada area spesifik otak, yaitu supramarginal dan angular giri, yang menjembatani lobus temporal dan parietal pada kulit otak. Kemudian ada upaya yang perlu dilakukan pada anak diskalkulia. Menurut Rini, 2008, dalam Atmaja JR 2018, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pada anak diskalkulia. Yang pertama, memvisualisasikan konsep matematika. Visualisasikan konsep matematika yang sulit dimengerti dengan menggunakan gambar atau cara lain untuk menjembatani langkah-langkah atau urutan proses matematika. Yang kedua, menyuarakan konsep matematika. Suarakanlah konsep matematika yang sulit dimengerti dan mintalah kepada anak mendengarkan dengan cermat. Biasanya, anak diskalkulia tidak mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep verbal. Yang ketiga, tuangkan di atas kertas. Tuangkan konsep matematika atau angka-angka secara tertulis di atas kertas agar anak mudah melihatnya dan tidak sekadar abstrak. Yang kemudian keempat, tuangkan dalam praktik. Tuangkan konsep-konsep matematika dalam praktik serta aktivitas sederhana sehari-hari. Kemudian yang kelima ada dorongan melatih ingatan. Sering-seringlah mendorong anak melatih ingatan secara kreatif, misalnya dengan menyanyikan angka-angka. Yang keenam, pujilah setiap keberhasilan. Pujilah setiap keberhasilan, kemajuan, atau usaha yang dilakukan anak. Yang ketujuh, proses asosiasi. Lakukan proses asosiasi antara konsep yang sedang diajarkan dengan kehidupan nyata sehari-hari sehingga anak memahaminya. Yang kedelapan, kerjasama terpadu. Harus ada kerjasama terpadu antara guru dan orang tua untuk menentukan strategi belajar di kelas, memonitor perkembangan dan kesulitan anak, serta melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk memfasilitasi kemajuan anak. Tidak terasa ya, pembahasan materi telah selesai. Saya Muhammad Rehan. Sekian, terima kasih telah menonton video ini.